PT Triangle Motorindo akan memegang merek VR meresmikan dealer baru di wilayah Gresik melalui Aksara Motor. Berdiri di lokasi strategis Jalan Raya Radegan Sari, seberang SPBU Kota Baru Driorejo, Aksara Motor mencakup 3 wilayah sekaligus, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dealer ini mempunyai status 3S yang melayani sales, service, dan spare part dengan moto One Stop Shopping Service, menyediakan unit dengan berbagai tipe, dari mulai light commuter, segmen hobi sampai tipe niaga roda 3. Untuk segmen light commuter tersedia VR motor listrik seperti Q1, All New Q1, dan Storm. Ada juga e-bike VR, antaranya yaitu Yuno, Akasa, Panama, dan Orion. Selain itu ada Star NX 100cc, varian Sport Trail 150cc, dan Mini Trail 100cc. Di segmen niaga tersedia roda 3 dari kubikasi 150cc hingga 200cc dengan ukuran bak kargo yang beragam dan bisa disesuaikan kebutuhan. Bahkan dealer VR Aksara Motor juga menyediakan desain bak kargo by request. Contohnya box cargo atau box frozen cargo. Sementara itu, Direktur Marketing PT Triangle Motorindo, Sucipto Atmojo mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu pasar potensial bagi VR. Salah satu yang menurut Sucipto akan menjadi fokus pengembangan produk adalah segmen motor listrik atau e-bike. Nah, kita juga lagi mengembangkan itu sih, baterai swapping station. Nanti di bulan 9 sekalian. Jadi nanti tiap dealernya VR itu menyediakan tempat baterai swap ya Pak? Rencananya gitu Pak. Tapi mungkin itu startingnya dari Jakarta dulu Pak. Kalau juga ya bensin mahal. Ya. Di sana kan ada isi pertama, beda isi sama bensin. Mungkin isi motor 28.000, sekarang isi pertama 38.000. Sih, ya banyak saya pakai turun ke pertalite. Ya balik lagi banyak ke listrik. Saat ini VR telah memiliki 6 varian motor listrik dan akan segera membuat 4 varian baru lagi untuk motor listrik di tahun ini. Sekian laporan Oto Jatim dari Gresik. Ada informasi mudik gratis dari Jasara Harja gimana Bu? Ada info dari teman, dikabarin sama teman, ya udah saya Lewat WA Group. Susah nggak ngisinya itu? Ngantri nggak pas ngisi itu? Enggak, kebetulan saya saat itu alhamdulillah lancar. Memang untuk fasilitas dengan kursi roda sendiri emang sangat terbantu dari petugas. Ya. Petugas. Jadi emang ada petugas itu yang emang udah paham dengan interaksi dengan disabilitas, dengan sesuai kebutuhannya disabilitas. Iya. Termasuk kursi roda. Itu yang saya alami. Maturun, matur selangkong. Terima kasih Pak. Matur selangkong. Pak. Salam hangat. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk signifikan untuk menjadi pasar potensial bagi bisnis Anda. Di negeri ini, roda ekonomi terus berjalan dan meningkat pesat. Kami, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, adalah produsen listrik di Indonesia yang bertujuan mendukung kemajuan ekonomi dan memenuhi kebutuhan Anda terhadap listrik. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda terhadap kami. Untuk itu, guna menjaga pelayanan, kami telah turun langsung mendengar para pelanggan. Kami menangkap hal-hal yang sudah dianggap baik maupun hal-hal yang dipandang sebagai kekurangan dan perlu diperbaiki. Respon yang kami dapat dari pelanggan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok harapan, yakni layanan, kualitas listrik, tarif. Terkait layanan, kami mengapresiasi respon pelanggan yang menyebutkan bahwa layanan kami dinilai memuaskan.
kami berkomitmen dan berupaya merespon permintaan pelanggan dalam waktu yang cepat. Permintaan layanan dipermudah melalui berbagai akses non-konvensional, seperti kontak center 123, situs www.pln.co.id, halaman Facebook, serta akun Twitter @pln123. Sebagai pelanggan premium, kami membuka bagi Anda kantor layanan prima yang dilengkapi dengan layanan private PIC untuk bisa dihubungi 24 jam dan siap melayani Anda. Layanan 24 jam ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan, termasuk bila ada rencana pemeliharaan maupun perbaikan jaringan. Koordinasi yang lebih baik antara petugas kami dengan teknisi di lapangan, kami yakini akan memperbaiki kesinambungan dan kualitas pasokan listrik. Kebutuhan lain yang kami dengar dari pelanggan menyangkut kualitas listrik. Kami menyadari bahwa industri memerlukan tegangan dan frekuensi yang stabil, tidak ada kedip, serta terjaminnya kesinambungan pasokan listrik. Karenanya, kami melakukan langkah-langkah, antara lain: 1. Pengoperasian pembangkit listrik baru dan penambahan kehandalan pembangkit sehingga kemampuan pembangkit dapat mengantisipasi pertumbuhan demand, termasuk memenuhi kebutuhan penambahan daya dari industri. 2. Peningkatan kehandalan sistem transmisi sehingga kontinuitas pasokan listrik terjamin. 3. Penguatan trafo di gardu induk serta pemasangan kapasitor sehingga tegangan lebih stabil sesuai dengan kebutuhan industri. 4. Peningkatan kecepatan pemulihan pasokan listrik bila terjadi gangguan. Peningkatan kecepatan pemulihan ini termasuk langkah otomatisasi operasi jaringan tenaga listrik. Kami juga memberi perhatian khusus untuk memastikan agar gardu induk atau GI selalu dalam kondisi yang mendukung operasional pelanggan. Kami menyadari bahwa salah satu faktor penentu keberlangsungan industri adalah besaran tarif listrik. Tantangan bagi PLN adalah bagaimana agar tarif listrik untuk industri sedemikian rupa sehingga menjadi kompetitif dan dapat mendukung daya saing industri dalam negeri. Menghadapi tantangan ini, langkah yang telah dan akan dilakukan PLN antara lain: memperbanyak pembangkit listrik berbahan bakar murah, mengurangi bahkan menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak, memperbaiki konfigurasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, dan membuka peluang kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan industri yang memiliki pembangkit berbahan bakar murah. Kami berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan industri karena industri menjadi penggerak ekonomi Indonesia, penyedia lapangan pekerjaan, penyeimbang neraca perdagangan, serta dapat menjadi corong komunikasi bagi calon investor akan kondusifnya iklim industri di Indonesia. PLN menyadari bahwa kami ada karena Anda, para pelanggan setia kami. Pemenuhan kebutuhan industri terhadap listrik merupakan kewajiban kami. Semangat PLN adalah bersama-sama Anda sebagai mitra yang erat, memberikan yang terbaik bagi bangsa.
PT Triangle Motorindo akan memegang merek VR meresmikan dealer baru di wilayah Gresik melalui Aksara Motor. Berdiri di lokasi strategis Jalan Raya Radegan Sari, seberang SPBU Kota Baru Diriorejo, Aksara Motor mencakup 3 wilayah sekaligus, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dealer ini mempunyai status 3S yang melayani sales, service, dan spare part dengan moto One Stop Shopping Service, menyediakan unit dengan berbagai tipe, dari mulai light commuter, segmen hobi, sampai tipe niaga roda 3. Untuk segmen light commuter tersedia VR motor listrik seperti Q1, All New Q1, dan Storm. Ada juga e-bike VR, antaranya yaitu Yuno, Akasa, Panama, dan Orion. Selain itu ada Star NX 100cc, varian Sport Trail 150cc, dan Mini Trail 100cc. Di segmen niaga tersedia roda 3 dari kubikasi 150cc hingga 200cc dengan ukuran bak kargo yang beragam dan bisa disesuaikan kebutuhan. Bahkan dealer VR Aksara Motor juga menyediakan desain bak kargo by request. Contohnya box cargo atau box frozen cargo. Sementara itu, Direktur Marketing PT Triangle Motorindo, Sucipto Atmojo mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu pasar potensial bagi VR. Salah satu yang menurut Sucipto akan menjadi fokus pengembangan produk adalah segmen motor listrik atau e-bike. Nah, kita juga lagi mengembangkan itu sih, baterai swapping station. Nanti di bulan 9 sekalian. Jadi nanti tiap dealernya VR itu menyediakan tempat baterai swap ya Pak? Rencananya gitu Pak. Tapi mungkin tuh startingnya dari Jakarta dulu Pak. Ya, kalau juga ya bensin mahal. Ya. Di sana kan ada isi pertama, beda isi sama bensin. Mungkin isi motor 28.000, sekarang isi pertama 38.000. Sih, ya banyak saya pakai turun ke pertalite. Ya balik lagi banyak ke listrik. Saat ini VR telah memiliki 6 varian motor listrik dan akan segera membuat 4 varian baru lagi untuk motor listrik di tahun ini. Sekian laporan Oton Jatim dari Gresik. Ada informasi mudik gratis dari Jasara Harja gimana Bu? Ada info dari teman, dikabarin sama teman, ya udah saya gratis. Lewat WA Group. Ya. Susah nggak ngisinya itu? Ngantri nggak pas ngisi itu? Enggak, kebetulan saya tadi tuh alhamdulillah lancar. Memang untuk fasilitas dengan kursi roda sendiri emang terbantu, sangat terbantu dari petugas. Dari petugas. Jadi emang ada petugas itu yang emang udah paham dengan interaksi dengan disabilitas, dengan sesuai kebutuhannya disabilitas. Iya. Termasuk kursi roda. Itu yang saya alami. Maturun, mata sekelangkong. Terima kasih Pak. Mata sekelangkong. Pak. Salam hangat. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk signifikan untuk menjadi pasar potensial bagi bisnis Anda. Di negeri ini, roda ekonomi terus berjalan dan meningkat pesat. Kami, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, adalah produsen listrik di Indonesia yang bertujuan mendukung kemajuan ekonomi dan memenuhi kebutuhan Anda terhadap listrik. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda terhadap kami. Untuk itu, guna menjaga pelayanan, kami telah turun langsung mendengar para pelanggan. Kami menangkap hal-hal yang sudah dianggap baik maupun hal-hal yang dipandang sebagai kekurangan dan perlu diperbaiki. Respon yang kami dapat dari pelanggan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok harapan, yakni layanan, kualitas listrik, tarif.
Terkait layanan, kami mengapresiasi respon pelanggan yang menyebutkan bahwa layanan kami dinilai memuaskan. Kami berkomitmen dan berupaya merespon permintaan pelanggan dalam waktu yang cepat. Permintaan layanan dipermudah melalui berbagai akses non-konvensional, seperti kontak center 123, situs www.pln.co.id, halaman Facebook, serta akun Twitter @pln123. Sebagai pelanggan premium, kami membuka bagi Anda kantor layanan prima yang dilengkapi dengan layanan private PIC untuk bisa dihubungi 24 jam dan siap melayani Anda. Layanan 24 jam ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan, termasuk bila ada rencana pemeliharaan maupun perbaikan jaringan. Koordinasi yang lebih baik antara petugas kami dengan teknisi di lapangan, kami yakini akan memperbaiki kesinambungan dan kualitas pasokan listrik. Kebutuhan lain yang kami dengar dari pelanggan menyangkut kualitas listrik. Kami menyadari bahwa industri memerlukan tegangan dan frekuensi yang stabil, tidak ada kedip, serta terjaminnya kesinambungan pasokan listrik. Karenanya, kami melakukan langkah-langkah, antara lain: 1. Pengoperasian pembangkit listrik baru dan penambahan kehandalan pembangkit sehingga kemampuan pembangkit dapat mengantisipasi pertumbuhan demand, termasuk memenuhi kebutuhan penambahan daya dari industri. 2. Peningkatan kehandalan sistem transmisi sehingga kontinuitas pasokan listrik terjamin. 3. Penguatan trafo di gardu induk serta pemasangan kapasitor sehingga tegangan lebih stabil sesuai dengan kebutuhan industri. 4. Peningkatan kecepatan pemulihan pasokan listrik bila terjadi gangguan. Peningkatan kecepatan pemulihan ini termasuk langkah otomatisasi operasi jaringan tenaga listrik. Kami juga memberi perhatian khusus untuk memastikan agar gardu induk atau GI selalu dalam kondisi yang mendukung operasional pelanggan. Kami menyadari bahwa salah satu faktor penentu keberlangsungan industri adalah besaran tarif listrik. Tantangan bagi PLN adalah bagaimana agar tarif listrik untuk industri sedemikian rupa sehingga menjadi kompetitif dan dapat mendukung daya saing industri dalam negeri. Menghadapi tantangan ini, langkah yang telah dan akan dilakukan PLN antara lain: memperbanyak pembangkit listrik berbahan bakar murah, mengurangi bahkan menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak, memperbaiki konfigurasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, dan membuka peluang kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan industri yang memiliki pembangkit berbahan bakar murah. Kami berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan industri karena industri menjadi penggerak ekonomi Indonesia, penyedia lapangan pekerjaan, penyeimbang neraca perdagangan, serta dapat menjadi corong komunikasi bagi calon investor akan kondusifnya iklim industri di Indonesia. PLN menyadari bahwa kami ada karena Anda, para pelanggan setia kami. Pemenuhan kebutuhan industri terhadap listrik merupakan kewajiban kami. Semangat PLN adalah bersama-sama Anda sebagai mitra yang erat, memberikan yang terbaik bagi bangsa.
PT Triangle Motorindo, agen pemegang merek VR, meresmikan dealer baru di wilayah Gresik melalui Aksara Motor. Berdiri di lokasi strategis Jalan Raya Radegan Sari, seberang SPBU Kota Baru Diriorejo, Aksara Motor mencakup 3 wilayah sekaligus, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dealer ini mempunyai status 3S yang melayani sales, service, dan spare part dengan moto One Stop Shopping Service, menyediakan unit dengan berbagai tipe, dari mulai light commuter, segmen hobi, sampai tipe niaga roda 3. Untuk segmen light commuter tersedia VR motor listrik seperti Q1, All New Q1, dan Storm. Ada juga e-bike VR, antaranya yaitu Yuno, Akasa, Panama, dan Orion. Selain itu ada Star NX 100cc, varian Sport Trail 150cc, dan Mini Trail 100cc. Di segmen niaga tersedia roda 3 dari kubikasi 150cc hingga 200cc dengan ukuran bak kargo yang beragam dan bisa disesuaikan kebutuhan. Bahkan dealer VR Aksara Motor juga menyediakan desain bak kargo by request. Contohnya box cargo atau box frozen cargo. Sementara itu, Direktur Marketing PT Triangle Motorindo, Sucipto Atmojo, mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu pasar potensial bagi VR. Salah satu yang menurut Sucipto akan menjadi fokus pengembangan produk adalah segmen motor listrik atau e-bike. Nah, kita juga lagi mengembangkan ini sih, baterai swapping station. Nanti di bulan 9 sekalian. Jadi nanti tiap dealernya VR itu menyediakan tempat baterai swap ya Pak? Rencananya gitu Pak. Tapi mungkin tuh startingnya dari Jakarta dulu Pak. Kalau juga ya bensin mahal. Ya. Di sana kan ada isi pertama, tidak isi sama bensin. Mungkin isi motor 28.000, sekarang isi pertama 38.000. Sih, ya banyak saya pakai turun ke pertalite. Ya balik lagi banyak ke listrik. Saat ini VR telah memiliki 6 varian motor listrik dan akan segera membuat 4 varian baru lagi untuk motor listrik di tahun ini. Sekian laporan Oto Jatim dari Gresik. Ada informasi mudik gratis dari Jasa Raja gimana Bu? Ada info dari teman, dikabarin sama teman, ya udah saya gratis. Lewat WA Group. Susah nggak ngisinya itu? Ngantri nggak pas ngisi itu? Enggak, kebetulan saya saat itu alhamdulillah lancar. Memang untuk fasilitas dengan kursi roda sendiri emang terbantu, sangat terbantu dari petugas. Ya. Petugas. Jadi emang ada petugas itu yang emang udah paham dengan interaksi dengan disabilitas, dengan sesuai kebutuhannya disabilitas. Iya. Termasuk kursi roda. Itu yang saya alami. Maturun, matur langkong. Terima kasih Pak. Matur langkong. Pak. Salam hangat. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk signifikan untuk menjadi pasar potensial bagi bisnis Anda. Di negeri ini, roda ekonomi terus berjalan dan meningkat pesat. Kami, Perusahaan Listrik Negara atau PLN, adalah produsen listrik di Indonesia yang bertujuan mendukung kemajuan ekonomi dan memenuhi kebutuhan Anda terhadap listrik. Kami berterima kasih atas kepercayaan Anda terhadap kami. Untuk itu, guna menjaga pelayanan, kami telah turun langsung mendengar para pelanggan. Kami menangkap hal-hal yang sudah dianggap baik maupun hal-hal yang dipandang sebagai kekurangan dan perlu diperbaiki. Respon yang kami dapat dari pelanggan dapat dikategorikan dalam 3 kelompok harapan, yakni layanan, kualitas listrik, tarif.
Terkait layanan, kami mengapresiasi respon pelanggan yang menyebutkan bahwa layanan kami dinilai memuaskan. Kami berkomitmen dan berupaya merespon permintaan pelanggan dalam waktu yang cepat. Permintaan layanan dipermudah melalui berbagai akses non-konvensional, seperti kontak center 123, situs www.pln.co.id, halaman Facebook, serta akun Twitter @pln123. Sebagai pelanggan premium, kami membuka bagi Anda kantor layanan prima yang dilengkapi dengan layanan private PIC untuk bisa dihubungi 24 jam dan siap melayani Anda. Layanan 24 jam ini juga memungkinkan kami untuk berkomunikasi lebih baik dengan pelanggan, termasuk bila ada rencana pemeliharaan maupun perbaikan jaringan. Koordinasi yang lebih baik antara petugas kami dengan teknisi di lapangan, kami yakini akan memperbaiki kesinambungan dan kualitas pasokan listrik. Kebutuhan lain yang kami dengar dari pelanggan menyangkut kualitas listrik. Kami menyadari bahwa industri memerlukan tegangan dan frekuensi yang stabil, tidak ada kedip, serta terjaminnya kesinambungan pasokan listrik. Karenanya, kami melakukan langkah-langkah, antara lain: 1. Pengoperasian pembangkit listrik baru dan penambahan kehandalan pembangkit sehingga kemampuan pembangkit dapat mengantisipasi pertumbuhan demand, termasuk memenuhi kebutuhan penambahan daya dari industri. 2. Peningkatan kehandalan sistem transmisi sehingga kontinuitas pasokan listrik terjamin. 3. Penguatan trafo di gardu induk serta pemasangan kapasitor sehingga tegangan lebih stabil sesuai dengan kebutuhan industri. 4. Peningkatan kecepatan pemulihan pasokan listrik bila terjadi gangguan. Peningkatan kecepatan pemulihan ini termasuk langkah otomatisasi operasi jaringan tenaga listrik. Kami juga memberi perhatian khusus untuk memastikan agar gardu induk atau GI selalu dalam kondisi yang mendukung operasional pelanggan. Kami menyadari bahwa salah satu faktor penentu keberlangsungan industri adalah besaran tarif listrik. Tantangan bagi PLN adalah bagaimana agar tarif listrik untuk industri sedemikian rupa sehingga menjadi kompetitif dan dapat mendukung daya saing industri dalam negeri. Menghadapi tantangan ini, langkah yang telah dan akan dilakukan PLN antara lain: memperbanyak pembangkit listrik berbahan bakar murah, mengurangi bahkan menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar minyak, memperbaiki konfigurasi jaringan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, dan membuka peluang kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan industri yang memiliki pembangkit berbahan bakar murah. Kami berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan industri karena industri menjadi penggerak ekonomi Indonesia